Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Senang sekali Al-Fagir Isal Kaf beserta seluruh kru yang bertugas. Ada Mas Atep, ada Mas Algi, juga ada Kevin, ada Cengho, Masya Allah. Ada juga Mas Rafael yang menemani di kameramen kita semua. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa menemani ikhwan akhwat sekalian di acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Insyaallah apapun kegiatan Anda pada pagi hari ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan didatangi oleh dua guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membuka Al-Qur'an, membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan juga kita akan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus temanya pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Rajab, mengingat kita memasuki minggu awal-awal bulan Rajab. Dan sebentar lagi khonawat tanpa terasa kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Masya Allah khonawat. Alangkah baiknya sebelum kita membuka kajian kita mempelajari ilmu-ilmu dari guru kita khonawat. Alangkah baiknya kita membuka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat dan pintu hidayahnya buat kita semua. Ikhwan akhwat sekali lagi Al-Fagir mengingatkan bahwa kita pada pagi hari ini akan membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh guru-guru kita Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya boleh silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 720. Namun karena rekaman hari ini sifatnya tidak live, akan kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Nanti di akhir acara pada kesempatan kali ini juga akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang ikhwan akhwat kirimkan di pertemuan sebelumnya. Kita akan bacakan hari ini dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Mari tanpa berpanjang kata ikhwan akhwat, kita sama-sama simak penjabaran penjelasan dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaykum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, alhamdulillah
Pagi hari ini ditemani Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ateb, anak-anak kita yang sedang magang, begitu juga seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang di seputar keutamaan bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya bulan Rajab. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan yang diharamkan Allah thalathatu sardin, 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, kemudian Rajab, Mudhar, di antara Jumada al-Akhirah dan bulan Sya'ban. Keempat bulan ini merupakan bulan yang diharamkan Allah. Dengan sendirinya orang-orang yang menghormati bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghormatan ini tidak akan sia-sia. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Siapa-siapa yang menghormati hurumatillah, kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah, maka itu akan mengantarkan dirinya menuju balasan, sambutan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menetapkan sebahagian waktunya, sebahagian bulannya sebagai bulan-bulan yang diharamkan Allah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendidik kita agar kita betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan aniaya yang mengganggu orang lain, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Apabila kita betul-betul karena menghormati kehormatan Allah, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim, akan menumbuhkan ketakwaan di hati kita semua. Ini sebetulnya merupakan hikmah dari pengharaman bulan-bulan yang diharamkan Allah, di mana dalam bulan haram dilarang terjadinya pertumpahan darah. Peperangan pun dihentikan, di mana kaum muslimin menghentikan peperangan pada bulan-bulan tersebut, kecuali kalau mereka diperangi dan diserang, baru mereka diizinkan untuk mengangkat senjata menghadapi agresi yang dilakukan oleh orang-orang yang memerangi mereka. Tapi memulai serangan pada bulan yang diharamkan Allah merupakan hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi ternyata semua ini telah dilanggar oleh kaum muslimin. Akhirnya membuat kaum muslimin tidak lagi mengenali kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah petaka di antara mereka, pertumpahan darah, karena dalam anggapan mereka semua ini merupakan hal yang sepele dan kecil. Kita ambil contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara bulan yang diharamkan Allah, begitu juga tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehormatan manusia. Sebagaimana yang sering kita dengar dari apa yang disampaikan berkaitan dengan ceramah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada, hari perpisahan, atau perpisahan atau haji yang terakhir, di mana haji perpisahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Pada narasi yang beliau sampaikan pada saat tersebut, di tengah-tengah semua jamaah haji yang berkumpul, beliau bertanya kepada mereka. Saya sampaikan hanya bahasa Indonesianya aja. Apakah kalian tahu bulan apa bulan kalian ini? Para sahabat berdiam, mereka tidak menjawab. Kemudian mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu ta'aduban
di mana mereka menjaga adab di hadapan Rasul. Rasulullah berdiam dalam waktu lama. Kemudian beliau mengatakan, Alaysa syahra Dzulhijjah. Bukankah ini merupakan bulan Dzulhijjah? Asy-syahrul haram, bulan yang diharamkan Allah. Para sahabat mengatakan, qalu bala. Mereka serentak bersama-sama mengatakan, benar ya Rasulullah, ini merupakan bulan Dzulhijjah yang diharamkan Allah. Kemudian kembali Nabi bertanya, atadruna ayu baladin baladukum hadza? Tahukah kalian kota apa kota kalian ini? Para sahabat dengan sopan mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berdiam dalam waktu lama hingga para sahabat beranggapan bahwa Nabi akan memberikan nama yang lain. Kemudian beliau mengatakan, Alaysal baladil haram, bukankah ini merupakan kota atau negeri yang diharamkan Allah? Sahabat seluruhnya mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, atadruna ayu yaumin yaumukum hadza? Tahukah kalian hari kalian ini hari apa? Para sahabat juga mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah mengatakan, Alaysa al-yaumar ashir min Dzulhijjah. Bukankah ini merupakan hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah? Yauman nahar, merupakan hari penyembelihan. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan di tengah-tengah mereka. Setelah muqaddimah tadi, Rasulullah mengatakan, saksikanlah bahwasannya jiwa kalian, harta benda kalian, termasuk kehormatan-kehormatan kalian diharamkan Allah sebagaimana pengharaman bulan haram ini di negeri yang diharamkan Allah dan di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Di sini Rasulullah SAW mengumumkan deklarasi hak asasi manusia. Mendeklarasikan hak asasi manusia berkaitan dengan jiwa, harta, termasuk kehormatan. Rasulullah jadikan bulan yang haram, negeri yang diharamkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dikenal dan dihormati di tengah-tengah bangsa Arab dahulu kala. Hingga pada saat mereka sedang berperang, bila masuk bulan haram atau di negeri yang diharamkan Allah, mereka melihat pembunuh orang tuanya, mereka hentikan sampai itu orang keluar. Pada masa itu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW ketika menyebutkan bulan yang diharamkan Allah, tempat yang diharamkan Allah, hari juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan semua ini pendidikan bagi kita untuk menghargai kehormatan manusia. Dan ini bukan hanya berlaku untuk kaum muslimin. Karena ketika Allah melarang kita untuk mengganggu atau membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan, Allah tidak menyebutkan sama sekali jiwanya orang yang beriman khusus, tidak. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan dasar kebenaran. Dia non-muslim, haram bagi kita untuk mengganggunya kalau dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuka jalan baginya untuk apa? Untuk dibunuh. Dia tetangga kita, dia katakanlah sebagai tamu yang datang, kita hargai, kita hormati. Kalau dia mohon perlindungan pun, kita lindungi. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik mohon perlindungan pada kamu, wahai Rasulullah, lindungi dia. Kemudian antarkan dia ke tempat aman, bacakan ayat-ayat Allah padanya. Mungkin dia mau menerima kebenaran. Kalau dia menolak, haram bagi kita untuk memaksa dia masuk ke dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kehormatan jiwa. Begitu juga berkaitan dengan kehormatan seseorang dan darahnya. Haram bagi kita semua untuk apa? Untuk mengganggunya. Nah coba Isa renungkan coba. Kalau seandainya ini betul-betul dijaga oleh kaum muslimin, niscaya bukan hanya kaum muslimin yang akan menikmati betul-betul kedamaian dan keadilan. Orang di luar Islam juga akan melihat, menyaksikan
betapa indahnya ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan layak untuk apa? Untuk betul-betul dengan gelar yang Allah berikan bagi Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi yang kita jumpai sekarang, kita merasakan justru apa? Merasakan kebencian, permusuhan yang berkecamuk di antara umat Islam begitu keras. Peperangan yang berkobar di tengah-tengah negara Arab bukan antara orang-orang kafir dan kaum muslimin, tapi kita saksikan bagaimana peperangan yang berkecamuk antara Saudi Arabia, Emirat Arab terhadap saudara-saudara mereka di Yaman. Yang mereka lakukan lebih kejam, tanpa melihat bulan haram, ya, tanpa melihat juga bulan Ramadan dan hari raya, mereka kirimkan rudal-rudal mereka. Yang seharusnya mereka kirimkan salam dan bala bantuan, mereka kirimkan rudal mereka. Mereka juga jatuhkan bom-bom mereka. Mereka juga membinasakan dan merusak infrastruktur yang menjadi penunjang kehidupan mereka. Di sini kita lihat bahwasannya Islam tidak lagi sama sekali berada di hati mereka, dan mereka tidak lagi menjunjung tinggi kehormatan Allah, hingga kalau adab turun, bencana, fitnah terjadi, semua karena dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dan hormat kepada makam Tuhannya, kemudian dia kendalikan hawa nafsunya, maka Allah jamin surga sebagai tempat kediamannya. Dengan syarat dia menghormati makam Tuhannya dan dia mengendalikan hawa nafsunya. Tapi sebaliknya, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang melampaui batas, lebih mengutamakan kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsunya, melanggar larangan-larangan Allah, menginjak-injak kehormatan Allah, maka Allah jamin bagi orang semacam ini adalah api neraka jahim sebagai tempat kediamannya. Jadi baik bulan haram, ya, secara umum, ya, demikian pula salah satunya bulan Rajab ini pendidikan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita apa? Agar kita betul-betul melatih diri kita untuk menjunjung tinggi kehormatan. Lalu bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan sendirinya seperti yang Allah katakan, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu pertanda menunjukkan hatinya bertakwa pada Allah. Dan siapa yang mengagungkan kehormatan Allah itu akan lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu hidayahnya, rahmatnya bagi orang semacam ini. Berkaitan dengan negeri yang diharamkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahral haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ka'bah al-baital haram qiyaman linnas. Kata qiyam dalam bahasa Arab apa? Yang akan meluruskan dan menegakkan kehidupan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas wasyahral haram wal hadiya wal qala'id. Allah jadikan al-baladal haram, negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuannya bukan hanya sekedar kita menghadapkan wajah kita ke sana, juga kita melakukan tawaf di sekelilingnya, tapi tujuan utamanya adalah apa? Qiyaman linnas. Begitu juga bulan yang diharamkan Allah. Apabila kita betul-betul meresapi hikmah di balik negeri yang diharamkan Allah dan bulan yang diharamkan Allah, niscaya kita akan dapat meluruskan kehidupan kita dengan menjaga kehormatan sesama manusia. Penutup ayat tadi, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahrul haram wal hadiya wal qala'ida. Kemudian, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Coba kita baca. Aku lihat rekaman.
Surat Al-Maidah 97. Iya. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasyahrul haram wal hadiya wal qala'id. Dzalika li ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allaha bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allaha syadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Ma 'alal rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah, rumah Allah yang diharamkan, sebagai qiyaman linnas. Sebagai rumah yang menegakkan dan meluruskan kehidupan umat manusia, di mana kita semua manusia diajak menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, mengikuti petunjuk dan bimbingannya, serta menghormati dan mengagungkan kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hadiya wal qala'id. Demikian pula hewan-hewan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal qala'id, yang ditandai dengan sesuatu yang melingkari leher mereka, dilepaskan begitu saja. Orang-orang tidak ada yang mengganggunya dan berusaha untuk menjaganya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul mereka orang-orang yang benar-benar menahan tangan mereka dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga larangan untuk berburu. Ini semua merupakan pendidikan dari Allah untuk apa? Untuk menguji keimanan kita dan memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Wa anna Allaha bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah itu Allah mulai melontarkan ancamannya. I'lamu anna Allaha syadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya bagi mereka yang melanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Allah Maha pengampun bagi mereka-mereka yang bertobat dan menjaga diri mereka serta menjaga kehormatan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ma 'alar rasuli illal balagh. Tugas Rasul hanya memberikan penyampaian. Tugas beliau bukan untuk memaksa, tapi memberikan penyampaian, peringatan, dan juga kabar gembira. Wallahu wa anna Allaha ya'lamu ma 'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi kesimpulannya, melalui pendidikan-pendidikan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita bagaimana kita menjaga kehormatan Allah dan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa wakhtara aisarahuma. Rasulullah tidak diberikan pilihan di antara dua hal kecuali dia memilih yang paling mudah. Malam yakun harama, kecuali apa yang diharamkan Allah. Fa idza kana haraman kana ab'adan nasi anhu. Kalau sudah menyangkut yang haram, maka Rasul orang yang paling jauh dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu betul-betul kita sosialisasikan, kita mengajak saudara kita yang beriman untuk betul-betul menjaga al-hurumat yang seringkali saat ini dianggap sepele oleh kebanyakan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
berbicara tentang bulan-bulan yang haram seperti yang tadi sudah diterangkan oleh guru kita Ustaz Hussein bin Hamid Al-Attas. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita agar supaya kita benar-benar memanfaatkan momen-momen, itu juga tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan rahmatnya dan keberkahannya dalam momen-momen maupun tempat-tempat tertentu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan seperti di Masjidil Haram. Kalau orang yang beribadah di sana, salat di sana, kata Nabi, ya, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, baik itu di Mekah dan Madinah. Kalau di Madinah Rasulullah katakan salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini seperti 1000 kali salat di masjid selainnya, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau salat di Masjidil Haram seperti 100.000 dari masjid-masjid yang lain. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada mereka-mereka yang bisa sholat di tempat tersebut. Ya. Tentunya bagi kita yang jauh, nggak bisa setiap saat ya, mendapatkan karunia yang besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang lainnya, yaitu bagaimana Allah berikan karunia barang siapa yang melakukan sholat di bulan-bulan tertentu, ya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ibadahnya. Itu diantaranya bulan-bulan haram yang Rasulullah tadi sampaikan dalam hadis yang disampaikan pada Hajjatul Wada, yang tadi Ustaz Hussein sudah sebutkan, bagaimana Rasulullah menyebutkan, bertanya kepada para sahabat, negeri apa ini? Bukankah ini negeri yang haram, tanah haram maksudnya. Kemudian bulan apa ini? Adalah bulan yang haram karena berada di bulan Dzulhijjah waktu itu. Ya. Dan Rasulullah persamakan di situ antara bulan yang haram dengan tanah haram dan juga kehormatan seorang muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, yaitu dengan momen waktu. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah muliakan, di mana kalau kita beramal di sana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kita. Begitu juga ya kalau kita melakukan dosa tentunya. Seperti bulan-bulan yang diharamkan Allah. Nah, bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah berada di dalam ketentuan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, 12 bulan ini ada perhitungannya berdasarkan syamsiyah, ya, berdasarkan matahari. Ada juga berdasarkan qamariyah, ya, berdasarkan bulan. Kedua-duanya itu dalam 1 tahun berisi 12 bulan. Akan tetapi, ya, kalau dalam hal ibadah-ibadah kita, ya, ditentukannya berdasarkan perhitungan bulan. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang perubahan hilal. Perubahan hilal arti perubahan bagaimana bulan itu terlihat dari bumi, berubah dari awalnya bulan sabit, kemudian berubah lagi menjadi seperempat lingkaran, kemudian setengah lingkaran, kemudian 2/3 lingkaran, dan akhirnya menjadi bulan purnama seperti itu. Mereka bertanya tentang hilal itu, perubahan-perubahan hilal. Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang fenomena kenapa kok bisa berubah-berubah seperti itu urusannya nanti penyelidikan ya umat manusia di masa berikutnya. Ya, tapi yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW terangkan, yaitu yang Allah perintahkan untuk diterangkan adalah bagaimana fungsi perubahan hilal tersebut. Qul hiya mawaqitul linnas, katakanlah ya Rasulullah, itu adalah merupakan ya, sarana untuk mengetahui waktu bagi manusia. Jadi kita bisa mengetahui tanggalan dari perubahan hilal tersebut. Wal hajj, dan juga untuk bisa menentukan kapan seorang itu ya, melakukan ibadah haji. Ibadah haji bukan ditentukan oleh bulan berdasarkan syamsiah, ya, bulan misalnya Januari, Februari atau Maret atau sebagainya, ya, tapi berdasarkan bulan qamariyah, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya. Mulai Arafahnya itu adalah tanggal di mana pelaksanakan Arafahnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah merupakan tanggalan menggunakan tanggalan qamariyah. Ya, di mana juga di dalam bulan-bulan qamariyah ini terdapat bulan-bulan kita melaksanakan kewajiban seperti puasa di bulan Ramadan, ya, bukan di bulan Juli atau Juni, ya, tapi ini juga perhitungannya berdasarkan qamariyah. Dan perhitungan antara qamariyah dan syamsiah ini dalam satu tahunnya biasanya ada perbedaan 11 hari. Ini tentunya ada hikmah. Kenapa kalau umat Islam ini diperintahkan ibadahnya itu menggunakan bulan qamariyah? Kenapa tidak bulan syamsiah saja? Mungkin salah satu hikmahnya adalah bagaimana kalau pelaksanaannya di bulan qamariyah ini, ya, maka kita akan merasakan misalnya puasa Ramadan dalam berbagai bulan nanti, ya, dalam bulan syamsiah. Kalau dalam bulan syamsiah fix semuanya. Kalau misalnya ya musim panas adanya di bulan Juli misalnya. Kalau musim salju, musim dingin itu biasanya Desember kan gitu, dingin. Jadi kalau terus fix ini di bulan, kalau pakai syamsiah kita fix terus, misalnya puasa bulan Juli panas terus, ya. Tapi kalau hikmahnya dengan pakai bulan qamariyah, nanti pindah-pindah, kadang-kadang nanti puasa ada di bulan yang saat panas, nanti juga ada saat dingin, karena terus bergulir sepanjang tahun ini dengan menggunakan bulan-bulan qamariyah, ya. Itu mungkin salah satu hikmahnya kenapa Allah tetapkan, ya, dengan bulan qamariyah, ya. Dan juga memang bangsa Arab di mana ketika Rasulullah SAW diutus menggunakan, yaitu bulan hitungannya adalah qamariyah, ya. Dan terlepas dari itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di antara 12 bulan, tentunya di sini adalah bulan qamariyah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 bulan yang dimuliakan ini oleh bangsa Arab semuanya mereka sudah tahu. Oleh karena itu Al-Quran juga tidak merincinya. Ketika Al-Quran mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diketahui oleh bangsa Arab. Tapi juga ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, salasun mutawaliyat, ya 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya, wa wahidun mudhar, ya, alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, ya, yaitu satu yang terpisah, yang tersendiri, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab.
Ya, jadi 4 bulan ini ya 3 berturut-turut, salatun mutawaliyatun dalam hadis yang lain, wa wahidun fardun. Ya. 3 bulan yang mutawaliyat yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian, artinya jangan berbuat dosa di bulan tersebut. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hendaklah kita banyak beramal saleh di bulan tersebut, karena amal saleh di bulan-bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghormati bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang dimuliakan ini dulu bangsa Arab pun menghormati. Ya, tadi juga sudah disebutkan sampai-sampai kalau mereka sedang berperang masuk di bulan ini, ya mereka hentikan itu peperangan. Ya, nggak mau karena menghormati bulan ini, nggak mau melanjutkan peperangan gitu, karena menghormati bulan yang dimuliakan Allah ini. Tapi sekarang banyak kita perhatikan kaum muslimin berperang di antara mereka, walaupun masuk ke bulan yang diharamkan oleh Allah ini, yang dimuliakan oleh Allah, tetap saja mereka berperang di sana. Ya, ini bagaimana kehormatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sama sekali tidak dihargai. Oleh karena itu melalui Al-Quran ini, ya marilah kita hormati apa-apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghargai apa-apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita benar-benar memanfaatkan momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal kebaikan kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau kita menghormati apa yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah momen bagaimana tadi saya bilang, ini bagi mereka yang tidak ada di Masjidil Haram juga bisa mendapatkan kemuliaan. Sama juga peristiwa ketika sahabat-sahabat dulu merasa, enak banget ya bagi penduduk Mekah, setiap saat mereka bisa umroh, ya bisa umroh, melaksanakan umroh kan setiap saat bisa. Seorang kalau penduduk Mekah dia bisa keluar dari tanah suci, ya kita lagi di Mekah bisa keluar dari tanah haram, apakah itu ke Taim atau ke Ji'ranah, kemudian kita ihram di sana, kemudian masuk lagi ke Mekah, ya ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kita sudah mendapatkan ibadah umroh, melaksanakan umroh. Ya. Nah ini kalau bagi orang yang di Mekah atau di sekitar Mekah, ya, setiap saat mereka bisa. Tapi kalau di Madinah, orang yang di Madinah, para sahabat dulu bilang, kita kan jauh mau ke Mekah, ya, melaksanakan umroh, ya susah. Ya. Jaraknya kan sekitar 450 kilo. Ya. Kalau dulu lama, ya, kalau sekarang 450 kilo mungkin ya sehari semalam lah bisa dengan kendaraan. Tapi kalau zaman dahulu berhari-hari untuk mencapai itu. Lalu Rasulullah SAW ya menyampaikan, ini juga bagian dari rahmat Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Ya barang siapa katanya yang di Madinah, bagi penduduk Madinah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia berangkat ke Masjid Quba, ya. Masjid Quba ini bukan Masjid Madinah Al-Munawwarah, ya, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika hijrah. Ya, sampai memasuki kota Madinah, Rasulullah bangun di situ Masjid Quba. Barang siapa katanya yang penduduk Madinah ini kalau keluar dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Itu adalah bagian dari bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kepada orang yang nggak dekat di Masjidil Haram. Ya, begitu juga kalau kita bangsa Indonesia misalnya, ya, ada riwayat hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh diisi dengan
zikir, dengan ta'lim, dengan baca Quran, isi dengan hal-hal yang bermanfaat sampai terbenam matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia juga akan mendapatkan pahala haji umrah seperti itu. Ini adalah bagian, ya, ini ada min fadhailil amal. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Ya, dalam waktu-waktu tertentu, ya, tempat-tempat tertentu dan momen-momen tertentu. Ini adalah menunjukkan bagian dari rahmat Allah. Terutama sekali lagi nanti ada lagi bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, juga di sana Allah Subhanahu wa taala, ya, akan turunkan rahmatnya, ya, maghfirahnya kepada umat kaum muslimin, para hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan pada bulan tersebut. Ini adalah bagian dari rahmat Allah, keadilan Allah bagi para hamba-hambanya yang taat kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sebahagian ulama kita mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan keutamaan dari bulan Rajab. Menurut mereka, bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain. Perbedaannya, dia merupakan bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin memperdebatkan masalah ini, cuma kita ingin betul-betul meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, dzalika ad-dinul minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan peperangan, pertumpahan darah, permusuhan, ya. Ini pendidikan yang amat indah dari Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan hikmah di balik pengharaman tersebut, ya, yang merupakan bahagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala yang amat indah. Itulah merupakan ad-din al-qayyim, agama yang meluruskan kita semua. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian saling menganiaya diri kalian. Jangan kalian saling menganiaya diri kalian. Dengan adanya larangan ini untuk berbuat aniaya, maka dengan sendirinya orang-orang yang berbuat kebajikan, menegakkan keadilan, menolong sesama, membantu mereka-mereka yang menderita, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Karena menghormati bulan ini, dengan sendirinya dia akan mendapatkan karunia, ganjaran yang tak terhingga dari Allah. Seperti yang Allah tegaskan, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Di dalam kesempatan ini, mari betul-betul kita menghargai, menjunjung tinggi kehormatan dari bulan Rajab. Kita menjaga lisan kita dari kehormatan orang, pandangan kita juga dari aurat keburukan orang lain. Begitu pula telinga kita, memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, mendamaikan di antara orang yang berselisih, bersedekah, membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian kita berusaha untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, memperbanyak amal soleh dari sholatnya, begitu juga siyamnya, begitu juga sedekahnya, membaca Al-Quran. Karena kita menghargai, menghormati bulan yang diharamkan ini, maka kita insya Allah akan mendapatkan janji-janji Allah dari keutamaannya. Nanti tanpa disebutkan dalam riwayat-riwayat mengenai keutamaan dari bulan ini, tapi dari keterangan Al-Quran, begitu pula bagaimana Rasulullah wanti-wanti
memberikan peringatan kepada umatnya pada Hajjatul Wada mengenai kehormatan jiwa, darah, begitu pula kehormatan manusia. Di sini betul-betul menjadi peringatan pelajaran bagi kita semua untuk menjadi seorang muslim yang betul-betul menjunjung tinggi kehormatan hingga dapat menjadi contoh yang baik di tengah-tengah manusia dan juga menjadi pengharum bagi ajaran Allah. Tidak seperti saat ini, di saat kita menyaksikan kehidupan kaum muslimin, banyak di antara mereka bahkan yang melakukan sholat 5 waktu, yang berumrah, berhaji, tapi mereka melanggar hak-hak manusia. Ini merupakan peringatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon izin membacakan beberapa pertanyaan dari ikhwan akhwat insyaallah tentang pecandu judi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pecandu judi. Saya tahu itu haram dan merugikan, tapi setiap ada kesempatan saya selalu merasa tertarik untuk melakukan permainan-permainan yang berkaitan dengan judi. Bagaimana solusinya, Ustadz? Sejujurnya saya sudah lelah dan ingin bertaubat, tapi selalu terjatuh dan terjatuh lagi, Ustadz. Dari hamba Allah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kelemahan manusia. Artinya manusia di samping memiliki potensi, kemampuan untuk berkembang, untuk maju, ya, untuk menjadi sosok yang benar-benar tabah, kokoh, kuat, bahkan siap mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia juga punya kelemahan-kelemahan yang ada pada pada kecondongan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Bukan aku yang menjinakkan, menundukkan hawa nafsuku hingga terbebas dari bujuk rayu syaitan yang mengajak aku untuk melakukan perbuatan yang tidak patut. Karena hawa nafsu ini selalu punya kecondongan untuk melakukan apa-apa yang menyenangkan, memuaskan, walaupun berakibat yang fatal. Illa ma rahim rabbi. Kecuali orang yang dirahmati Tuhannya. Artinya, untuk dapat terbebas dari pengaruh-pengaruh syaitan, jalan satu-satunya hanya kita masuk ke dalam lindungan dan dekapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. La in akhartani la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Illa yaumil qiyamah. La ahtanikanna dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah kakek nenek kita. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian di hadapan Adam. Ternyata seluruh malaikat tidak ada satupun yang menolak. Illa iblis. Kecuali iblis yang berasal dari bangsa jin, ya, yang merasa dia tidak kalah dibandingkan dengan Adam. Seluruh malaikat sujud dan tunduk menjalankan perintah Allah, kecuali iblis yang berasal dari bangsa jin. Bukan hanya menolak sujud, tapi dia berkata, asjudu liman khalaqta tina. Apakah pantas saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ini merupakan awal dari kesombongan, keangkuhan di hadapan Allah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Lalu dia menantang Allah. Kamu lihat, apakah ini makhluk yang kamu utamakan atas diriku? La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau kamu tangguhkan aku hingga hari kiamat, aku akan mengendalikan dirinya, menyetir dirinya, ya, kecuali sedikit dari mereka.
Allah menyambut tantangan iblis. Qala dhhab, silahkan kamu pergi. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. Siapa saja di antara manusia yang mau mengikuti kamu, maka api neraka jahanam sebagai balasan yang setimpal buat kalian. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Lalu Allah berkata pada Iblis, silahkan kamu pengaruhi siapa saja yang kamu mampu pengaruhi dari mereka. Dengan suara kamu, dengan bujuk rayu kamu, dan kerahkan pasukan berkuda yang kamu miliki. Begitu pula pasukan berjalan kakinya. Maksudnya apa? Kerahkan seluruh pasukan kamu, kekuatan kamu, untuk mempengaruhi manusia agar mengikuti kamu. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Kemudian kamu bebas ikut serta bersama mereka pada harta mereka dan anak mereka. Bagaimana merayu membujuk mereka melalui harta dan anak hingga membuat manusia lupa kepada Allah. Wa idhum, silahkan kamu berikan janji-janji yang muluk. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidak ada semua janji-janji syaitan yang dijanjikan hanyalah merupakan kebohongan dan kepalsuan. Nah, penutup ayat ini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku, engkau tidak akan berkuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Tuhanmu yang akan turun tangan mewakili dia menghadapi kamu. Nah, saya, Anda, dan semua manusia tidak akan mampu untuk berhadapan dengan syaitan hanya dengan kemampuan dan kekuatannya. Karena apa? Mereka di tempat gelap, kita di tempat terang. Mereka mengalir bersama darah kita. Mereka juga membisik-bisikkan berbagai macam bisikan yang indah. Tapi dengan kita berlindung kepada Allah, masuk ke dalam dekapannya, baru kita akan dapat selamat. Oleh karena itu, buat Anda yang dicoba oleh Allah dengan kecanduan perjudian, ada yang candu juga minuman, ada yang candu narkoba, jalan satu-satunya untuk keselamatan, kebebasan Anda hanya berlari kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlari, berlindung kepada Allah. Maka hendaklah Anda berjamaah di masjid bersama-sama. Salat berjamaah di masjid, berkumpul bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, belajar dari guru-guru yang bisa mengajarkan Anda Al-Quran dan hidup dalam lingkungan yang baik. Insya Allah ini akan membantu Anda, memberikan juga semangat bagi Anda untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Dan jangan Anda beranggapan bahwa saya lebih baik dari Anda. Kita semua sedang mengalami cobaan. Oleh karena itu Allah ingatkan, waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lupa, lengah dari Allah Subhanahu wa taala, dari ingatan kepada Allah, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dia. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu mendampingi dirinya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka ini selalu memalingkan kita dari jalan yang lurus, tapi membuat kita apa? Merasa kita berada dalam kebenaran. Nah, Anda alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah. Anda merasa jijik, merasa jemu dengan perbuatan semacam ini, tinggal Anda melangkah satu langkah lagi memohon pada Allah agar membebaskan Anda dari penyakit semacam ini. Mudah-mudahan Anda dengan keberkahan bulan Rajab ini, mendekati bulan Sya'ban dan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bebaskan Anda dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, alihkan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustaz Hamzah. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Ya khairat, mudah-mudahan amal soleh beliau-beliau membawa kebermanfaatan juga untuk beliau-beliau, ilmunya di dunia dan di akhirat. Ya khairat, tadi jawaban tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum potong tangan tuh